Air merupakan zat yang dapat ditemui dalam setiap produk pangan. Kadar air yang terdapat pada produk pangan memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan salah satunya dengan alat yang bernama gas kromatografi. Halo, saya Nadia Alwidat, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas seputar kadar air. Seperti yang sudah kita ketahui, kadar air pada setiap produk pangan memiliki nilai yang berbeda-beda. Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam satu bahan, terutama produk pangan, dan dinyatakan dalam persen berat. Air dalam produk pangan tidak hanya sebagai pelarut, tetapi juga mempengaruhi tekstur, rasa, dan daya simpan. Kadar air bisa berupa air bebas maupun air terikat. Lalu, apa manfaat jika kita mengetahui kadar air dalam suatu produk pangan? Tak lain sebagai alat ukur daya tahan produk, di mana produk pangan yang memiliki kadar air tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroba. Selain itu, dengan kadar air kita dapat menentukan kualitas tekstur. Contohnya roti dengan kadar air rendah, hasilnya akan keras. Selanjutnya, kita dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Beberapa produk memiliki standar kadar air maksimal untuk menjamin keamanan dari kualitas produk tersebut. Dan dalam bidang ekonomi, kadar air dapat mengaruhi berat, biaya, dan perlakuan pada suatu produk yang menentukan hasil akhir. Lalu, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi nilai kadar air? Yang pertama, kelembapan lingkungan. Jika produk berada pada lingkungan yang lembab, produk dapat menyerap air dari udara yang menambah nilai kadar air. Yang kedua, suhu penyimpanan. Suhu tinggi bisa menguapkan air atau kondensasi produk pangan. Yang ketiga, jenis kemasan. Kemasan yang kedap udara dapat menjaga kadar air produk tetap stabil. Yang keempat, pengolahan produk seperti pengeringan, penggorengan, ataupun blanching. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi bagaimana hasil kadar air suatu produk. Yang kelima, komposisi bahan. Kandungan gula, garam, ataupun serat dapat mengikat air berbeda, yang akhirnya nilai kadar air suatu produk dapat berbeda-beda. Kadar air dapat diketahui dengan beberapa metode. Dalam kelompok besar terbagi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, seperti yang terlihat pada diagram ini. Pada metode langsung, prinsipnya adalah menghilangkan air dari sampel, kemudian mengukur jumlah air yang hilang tersebut. Metode langsung terdiri dari beberapa cabang. Cabang yang pertama yaitu ada drying method. Turunannya terdapat graphic method, yang terdapat oven drying, vacuum drying, freeze drying, dan chemical distillation. Selanjutnya terdapat distillation method. Turunannya yaitu ada azeotropic distillation. Lalu ada chemical method. Turunannya yaitu Carl Fischer distillation, generation acetylene, dan head-on mixing with H2SO4. Selanjutnya ada cycle method. Turunannya ada gas kromatografi dan refractometer. Sedangkan pada indirect method, turunannya hanya cycle method yang terdapat 8 turunan, yaitu indirect absorption, near infrared reflectance, nuclear magnetic resonance, neutron scattering, electrical, microwave absorption, dielectric capacitance, dan conductivity. Pada video kali ini, saya akan membahas cara menganalisis air menggunakan metode gas kromatografi. Gas kromatografi tersendiri merupakan teknik analisis yang umum digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa terurai. Alat ini digunakan untuk memisahkan dan mengukur komponen-komponen dalam sampel yang mudah menguap, termasuk air. Dalam analisis kadar air, metode ini biasanya dikombinasikan dengan detektor TCD atau Thermal Conductivity Detector. Prinsip kerjanya yaitu partisi atau pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan interaksi komponen terhadap fase diam dan fase gerak.
Air dalam sampel akan ikut menguap melewati kolom karena air bersifat polar. Ia akan tertahan lebih lama dibandingkan gas pembawa, lalu keluar pada waktu retensi tertentu dan dapat dideteksi. Bentuk alat ini seperti kotak dengan oven di dalamnya. Alat ini terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama yaitu tabung gas pembawa. Yang kedua ada injektor. Yang ketiga ada kolom. Yang keempat ada oven. Yang kelima detektor, alat yang membaca sinyal dari komponen yang keluar. Pada analisis kadar air biasanya menggunakan thermal conductivity detector yang mendeteksi berdasarkan perubahan hantaran panas. Keenam, ada recorder atau software yang menampilkan kromatogram. Langkah kerja analisis kadar air menggunakan gas kromatografi. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel pangan diekstrak atau diencerkan dengan pelarut. Yang kedua, setting alat. Kolom dipilih, lalu gas pembawa helium atau hidrogen dipilih, dan suhu oven diatur. Yang ketiga, injeksi sampel. Sampel disuntikkan ke injektor panas, lalu akan langsung menguap. Yang keempat, pemisahan di kolom. Air dan komponen lain akan bergerak sesuai afinitasnya. Kelima, deteksi oleh detektor. Ketika air keluar, terjadi perubahan konduktivitas thermal gas yang meninggalkan kolom. Nah, sinyal ini yang akan direkam. Yang keenam, kuantifikasi. Luas puncak air pada kromatogram dibandingkan dengan standar kalibrasi untuk menghitung kadar air. Metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, resolusi tinggi, yaitu dapat memisahkan air dari komponen volatil lain yang sangat dekat waktu retensinya. Yang kedua, presisi dan memiliki akurasi yang tinggi. Yang ketiga, cepat. Biasanya analisis dapat selesai 5-15 menit. Yang keempat, sensitif. Detektor mampu mendeteksi hingga level nanogram. Metode ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, terbatas pada sinyal volatil dan stabil panas. Yang kedua, tidak untuk kadar air yang sangat tinggi. Yang ketiga, alatnya mahal dan memiliki perawatan yang rumit. Yang keempat, perlu dikalibrasi secara rutin dengan standar air. Yang kelima, sampel harus bebas partikel dan non-volatil. Kesimpulannya, gas kromatografi merupakan metode presisi tinggi untuk analisis kadar air, terutama untuk produk dengan kadar air yang sangat rendah, seperti bubuk, rempah, ataupun minyak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.